Bab 1006 Identitas Asli Bailing. Mencari kematian, beraninya kau menyerang suamiku, teriak Niu Chuihua dengan marah. Ki aslinya berubah menjadi tinju besar dan menghantam cakar hantu itu. Awalnya, Niu Chuihua adalah tetua pertama dan berada di tahap awal Grand Completion Realm, yang kultivasinya berada di level yang lebih rendah dari tetua ketiga yang berada di tahap tengah Grand Completion Realm. Namun, dia telah meningkat secara bertahap baru-baru ini dan mencapai tahap akhir Grand Completion Realm. Oleh karena itu, tetua ketiga sama sekali bukan tandingannya. Cakar hantu Netherworld hancur berkeping-keping oleh tinju besar itu dalam sekejap. Dengan erangan teredam, tetua ketiga terlempar ke belakang di udara dan memuntahkan seteguk darah. Melihat wanita ini mengalahkan tetua ketiga dengan satu gerakan tinju, kegembiraan muncul di wajah para anggota keluarga kerajaan naga. Mereka hampir putus asa, tetapi sekarang, penyelamat mereka telah tiba. Tetua keempat dari Sekte Raja Hantu terkejut. Kultivasi tetua ketiga bahkan lebih tinggi darinya, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan tinju pun dari pihak lain. Jelaslah bahwa wanita itu setidaknya telah mencapai tahap akhir dari alam penyelesaian agung. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini? Dia juga orang yang sangat tegas dan segera berteriak kepada bawahannya, cepat, ayo mundur. Begitu perintah diberikan, semua orang dari Sekte Raja Hantu melarikan diri ke berbagai arah. Tetua keempat juga memilih arah dan terbang cepat. Mau lari? Tidak semudah itu, teriak Qin Haodong sambil mengejar tetua keempat. Niu Chuihua dan He Ziwei takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya, jadi mereka mengikutinya dari dekat. Tetua keempat telah mengerahkan kultivasinya secara ekstrim. Namun, dia tidak dapat menyingkirkan tiga orang di belakangnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Setelah dia terbang ratusan mil, Niu Chuihua melintas dan menghalangi jalannya. Baiklah, jangan lari. Tetua keempat menggertakkan giginya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, kultivasinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Niu Chuihua. Niu Chuihua mengangkat tangannya dan menamparnya. Qin Haodong datang, menatapnya, dan berkata, serahkan mutiara setan hitam dan aku akan mengampuni nyawamu. Ketika dia mengetahui bahwa tetua keempat adalah Bailing, dia merasakan aura mutiara setan hitam darinya. Karena itu, dia membiarkan tetua keempat melarikan diri. Kalau tidak, Niu Chuihua pasti sudah membunuhnya di tempat. Qin Haodong tidak ingin orang-orang dari keluarga kerajaan naga tahu bahwa dia memiliki mutiara setan hitam, jadi dia diam-diam mengirimkan suara kepada Niu Chuihua dan memintanya untuk membiarkan tetua keempat melarikan diri. Tujuannya adalah untuk menghindari orang-orang dari keluarga kerajaan naga. Meskipun tetua keempat mengenakan topeng, masih ada kilatan keterkejutan di matanya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Sekte Raja Hantu kita hanya ada di sini untuk merebut buah roh Red Vein, tidak ada mutiara setan hitam sama sekali. Qin Haodong tertawa dan berkata, sepertinya kamu ingin kami mencari sendiri. Ekspresi tetua keempat membeku. Itulah yang baru saja dia katakan kepada Li Mengyao ketika dia mengancam keluarga kerajaan naga. Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya akan datang dan menggigitnya dalam sekejap mata. Nak, jangan lupa bahwa aku adalah anggota Sekte Raja Hantu, apakah kau ingin menjadi musuh Sekte Raja Hantu? Mengetahui bahwa dia bukan tandingan pihak lain, dia hanya bisa menggunakan nama Sekte Raja Hantu untuk menakut-nakuti Qin Haodong. Aku tidak peduli siapa dirimu, aku hanya menginginkan mutiara setan hitam. Tetua keempat menggertakkan giginya dan menjawab, aku benar-benar tidak memilikinya. Qin Haodong menoleh ke Niu Chuihua dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia ingin bersaing denganmu untuk melihat siapa yang lebih berisi, lihat saja sekarang. Niu Chuihua mengulurkan tangan dan mengangkat tetua keempat. Dia mencarinya dan segera ada mutiara hitam di tangannya. Itu adalah mutiara setan hitam. Setelah melemparkan mutiara setan hitam ke Qin Haodong, dia berkata, sosok wanita ini seperti kecambah, bagaimana bisa kau membandingkannya denganku, aku sama sekali tidak merasa senang. Tetua keempat tidak peduli dengan ejekannya dan berteriak, inilah yang diinginkan Sekte Raja Hantu kami. Jika kamu mengambilnya, kamu akan menjadi musuh Sekte Raja Hantu kami. Aku akan mengampunimu kali ini karena kamu seorang wanita, jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku tidak akan bersikap baik hati. Qin Haodong mengambil mutiara setan hitam dan memainkannya dengan serius. Meskipun mata tetua keempat penuh dengan kemarahan, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa pemuda di depannya tidak bercanda. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia berbicara lagi. Ya, itu dia. Qin Haodong menyimpan mutiara setan hitam. Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa dilakukannya, lebih baik memilikinya di tangannya daripada membiarkannya jatuh ke tangan Sekte Raja Hantu. Pergilah, jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Setelah itu, Qin Haodong kembali ke sisi keluarga kerajaan naga bersama He Ziwei dan Niu Chuihua.
Tetua keempat menatap tajam ke punggung mereka lalu menghilang dalam sekejap. Melihat Qin Haodong dan dua orang lainnya kembali, Li Zhen berkata, "Di mana dia? Apakah kamu menangkapnya?" Kali ini, dia telah menderita kerugian besar bersama anak buahnya. Jika dia bisa membawa kembali tetua keempat Sekte Raja Hantu untuk menebus kesalahannya, dia mungkin akan dihargai oleh ayahnya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang dari Sekte Raja Hantu sangat licik, mereka melarikan diri. Sayang sekali, bagaimanapun, aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami." Li Zhen menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, "Perkenalkan, aku Li Zhen, pangeran pertama Kerajaan Naga, dan ini adik perempuanku, Li Mengyao." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku akan menagihnya. Tenang saja, aku selalu menepati janjiku." Setelah itu, Li Zhen mengeluarkan 5 kristal abadi tingkat rendah dan menyerahkannya. Sebenarnya, dia jauh dari kata murah hati. Setelah mengeluarkan 5 kristal abadi tingkat rendah ini, dia merasakan sakit di hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ketiga orang di depannya lebih kuat daripada orang-orang dari Sekte Raja Hantu, jadi dia tidak punya keberanian untuk menarik kembali kata-katanya. Jika dia memprovokasi ketiga orang itu, mereka mungkin akan membunuhnya. Qin Haodong menyimpan 5 kristal abadi. Kemudian, dia melirik Wang Minghai dan Li Mengyao dan berkata, "Saya seorang dokter, saya dapat mengobati luka-luka Anda secara gratis kali ini." Niu Cuihua tampak terkejut. Pihak lain adalah musuh mereka. Dia tidak mengerti mengapa Qin Haodong ingin melakukan ini. Tentu saja, Qin Haodong tidak bersimpati kepada mereka. Dia punya rencananya sendiri. Tujuan perjalanannya ke Kerajaan Naga kali ini adalah untuk menemukan mata air spiritual naga. Jika dia bisa bersama dengan orang-orang dari keluarga Kerajaan Naga, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Yang terpenting adalah Li Mengyao baru berada di tahap tengah alam kombinasi. Bahkan jika tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dia sama sekali tidak akan menjadi ancaman baginya. Baginya, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Wang Minghai tidak terkecuali. Meskipun dia berada di tahap tengah Grand Completion Realm, dia bahkan tidak sebanding dengan seorang kultivator di tahap awal Grand Completion Realm setelah kehilangan lengannya. Dengan menyembuhkan kedua orang yang tidak berguna ini, dia bisa mendapatkan kepercayaan dari keluarga Kerajaan Naga dan kemudian dengan cepat membangun hubungan dekat dengan pangeran pertama. Apapun yang terjadi, ini adalah kesepakatan yang bagus untuknya. Li Zhen berkata dengan heran, "Kakak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan adikku?" "Bagiku, luka ini tidak berarti apa-apa." Qin Haodong menatap Li Mengyao dan berkata, "Jika tebakanku benar, Yang Mulia pasti telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyelamatkan diri dan kemudian kehilangan vitalitasmu. Cedera seperti ini sangat sulit diobati bagi orang lain, tetapi tidak masalah bagi saya, Anda hanya perlu memulihkan vitalitas Anda." Melihat pihak lain bahkan tidak perlu merasakan denyut nadinya dan dapat mengetahui di mana lukanya, Li Mengyao berkata dengan heran, "Dokter, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan luka saya?" Meskipun jimat Tao yang digunakannya di kerajaan Rosevin setelah membantunya melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya, namun jimat itu telah menghabiskan banyak vitalitas dalam tubuhnya. Jika vitalitas yang hilang tidak dapat diisi ulang, dia tidak akan membuat kemajuan dalam kultivasinya di masa depan. Selain itu, kultivasinya saat ini tidak dapat dipertahankan. Dia hanya akan kembali menjadi orang biasa. Setelah kembali ke Kerajaan Naga, dia menemui dua dokter terkenal yang mengatakan bahwa hanya buah spiritual Earth Vein yang dapat membantunya mengisi kembali hilangnya vitalitas. Meskipun buah spiritual Earth Vein telah dipetik oleh seseorang sekarang, kata-kata Qin Haodong masih memberinya secercah harapan. "Tentu saja, cedera Anda mungkin tidak dapat disembuhkan oleh dokter lain, tetapi bagi saya itu hal yang mudah." Demi mendapatkan kepercayaan dari kakak beradik itu secepatnya, Qin Haodong tentu tidak akan bersikap rendah hati. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Li Zhen berkata, "Saudaraku, selama kamu dapat menyembuhkan adikku, keluarga Kerajaan Naga kami akan memberimu hadiah besar." Li Mengyao berkata dengan penuh semangat, "Dokter ajaib kecil, kapan kamu bisa merawatku? Apakah kamu perlu melakukan persiapan?" Dia lelah karena merasa lemah selama beberapa hari terakhir. Karena vitalitasnya tidak mencukupi, dia selalu merasa lesu tidak peduli apa yang dia lakukan. "Tidak, aku sudah membawa perlengkapan medis, aku bisa merawatmu sekarang," kata Qin Haodong sambil mengambil selembar kain dan meletakkannya di lantai. Kemudian, dia meminta Li Mengyao untuk berbaring di atas spray dan mengeluarkan jarum perak untuk mengobatinya. Ki sejati kayu hijau awalnya memiliki efek menyehatkan tubuh. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan sebagian kecil dari satu pil vitalitas dan mencampurnya dengan tepung dan memberikannya kepada Li Mengyao. Porsi pil vitalitas yang digunakannya sangat kecil, yang hanya cukup bagi Li Mengyao untuk mengisi kembali vitalitasnya,
namun tidak dapat meningkatkan kultivasinya terlalu banyak. Li Mengyao merasakan ki sejati dan darahnya mengalir cepat di dalam tubuhnya. Dantiannya terasa hangat dan nyaman. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Sepertinya dia benar-benar telah bertemu dengan seorang dokter dewa. 20 menit kemudian, Qin Haodong mulai mengeluarkan jarum perak. Mengyao, bagaimana perasaanmu? Li Zhen bertanya dengan khawatir. Li Mengyao melompat. Pada saat ini, dia penuh energi dan bersemangat tinggi. Dia telah sepenuhnya kembali ke keadaan sebelum dia menggunakan jimat Tao. Terlebih lagi, dia merasa bahwa dia akan menerobos ke tahap akhir alam kombinasi. Saudaraku, keterampilan medis dokter ajaib kecil itu memang luar biasa, aku sudah pulih sepenuhnya. Qin Haodong memasukkan kembali jarum perak itu ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata kepada Li Mengyao, Yang mulia, Anda telah disembuhkan oleh saya kali ini, tetapi jangan gunakan benda berbahaya itu di masa mendatang. Terima kasih atas pengingatmu. Sikap Li Mengyao menjadi jauh lebih hormat. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku harus menggunakan jimat Tao untuk menyelamatkan diriku sendiri karena seorang pria bernama Qin Haodong, cepat atau lambat, aku akan membuatnya membayar harganya. Qin Haodong merasa geli. Dia berpura-pura dan berkata, Yang mulia, saya ingin tahu siapa yang Anda bicarakan. Dia adalah musuh keluarga kerajaan naga kita, jangan bicarakan tentang dia, kata Li Zhen. Kau telah banyak membantu kami, bagaimana aku harus menyapamu? Namaku Tang Long, ini pacarku, Li Yingying dan He Xiaoqian. Qin Haodong memberi Li Zhen nama palsu yang telah disiapkannya. Li Zhen menunjuk Wang Minghai dan berkata, keterampilan medis Dr. Tang sungguh luar biasa, bisakah Anda juga merawat tetua Wang? Tidak masalah, trauma seperti ini mudah disembuhkan. Qin Haodong mengeluarkan jarum perak lagi, menyembuhkan luka Wang Minghai, dan memberinya pil penyembuh. Dalam waktu singkat, Wang Minghai pulih sepenuhnya dari cederanya. Namun, ia kehilangan satu lengan, jadi kekuatan tempurnya jelas tidak sebaik sebelumnya. Melihat bahwa saudara perempuannya dan bawahannya yang cakap telah disembuhkan, Li Zhen berkata dengan penuh rasa terima kasih, Dr. Tang, bisakah Anda tinggal di keluarga kerajaan naga kami selama beberapa hari dan biarkan kami melakukan tugas kami sebagai tuan rumah untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Bagus, kita di sini untuk jalan-jalan, ayo kita pergi ke Dragon City dan melihat-lihat. Setelah itu, Qin Haodong dan dua orang lainnya mengikuti Li Zhen dan orang-orangnya ke kota naga. Bab 1007 Produk Teknologi Tinggi. Tidak lama setelah mereka pergi, Li Mengyao bersandar pada Qin Haodong dan berkata dengan malu-malu, pipinya memerah, Kakak Tang, bolehkah aku memanggilmu begitu? Oh, Yang mulia, Anda terlalu sopan. Qin Haodong telah bertarung dengan Li Mengyao berkali-kali, jadi perubahan mendadak dalam sikap Li Mengyao ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Saudara Tang, Anda telah menyelamatkan hidup saya, Anda tidak perlu memanggil saya, Yang mulia, panggil saja saya Mengyao. Qin Haodong berkata, itu tidak pantas, sebaiknya aku memanggilmu, Yang mulia. Niu Cuihua diam-diam menarik He Ziwei ke samping dan berkata, Kakak Ziwei, apakah kamu melihatnya, wanita itu ternyata menyukai suami kita. He Ziwei berkata dengan kaget, bagaimana mungkin? Niu Cuihua melambaikan tangannya. Ki sejati yang melindungi tubuhnya membentuk perisai di sekeliling mereka sehingga tidak ada yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Kenapa tidak, wanita bodoh ini tidak tahu siapa kita, dia tidak tahu bahwa suami kita adalah musuh yang paling dibencinya. He Ziwei bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan, identitas ini hanya sementara, tidak bisa digunakan selamanya. Niu Cuihua berkata sambil tersenyum, itulah yang harus dipikirkan suami kita, sebaiknya dia memanfaatkan wanita ini dan meninggalkannya, jadi wanita jahat ini tidak akan berpikir untuk membalas dendam pada kita sepanjang waktu. Dugaan Niu Cuihua benar. Li Mengyao memang memiliki perasaan terhadap Qin Haodong. Selama bertahun-tahun, ada banyak pria yang mendekatinya, termasuk tuan muda yang kaya dan putra bangsawan. Namun, dia selalu sombong dan tidak pernah menyukai siapapun. Tetapi saat dia melihat Tang Long yang sebenarnya adalah Qin Haodong, dia tergila-gila padanya. Dia telah mencapai tahap Grand Completion Realm di usia yang sangat muda. Terlebih lagi, keterampilan medisnya sangat luar biasa. Tidak ada pria lain yang lebih baik darinya di dunia ini. Bahkan Li Zhen yang luar biasa beruntung hanya mencapai tahap terakhir dari alam kombinasi pada usia 30 tahun, yang sebagian besar berkat sumber daya besar yang dimiliki keluarga kerajaan naga. Sebaliknya, pria di depannya begitu luar biasa. Jika dia bisa menjadi wanitanya, kedudukannya di kerajaan naga akan semakin stabil. Li Mengyao berkata, Kakak Tang, tidak masalah, aku langsung cocok denganmu, kamu bisa memanggilku Mengyao di masa depan. Baiklah kalau begitu. Qin Haodong tahu bahwa dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu wanita ini di masa depan, jadi dia tidak peduli. Li Mengyao berkata, Saudara Tang, jika tebakanku benar,
kultivasimu sudah berada di tahap alam penyempurnaan agung, bukan? Qin Haodong mengangguk dan berkata, baru tahap awal dari Grand Completion Realm. Itu sudah sangat menakjubkan. Dari apa yang aku tahu, bahkan para jenius terkemuka dari 4 kerajaan belum mencapai tingkat alam penyelesaian agung pada usia ini. Kau jelas lebih baik dari para jenius itu, kata Li Mengyao dan matanya penuh dengan kekaguman dan rasa kagum. Kemudian, dia berkata, Saudara Tang, bisakah kau memberitahuku bagaimana kau berkultivasi? Apakah kau punya metode rahasia? Aku baru saja mencapai tahap tengah alam kombinasi dan jauh lebih rendah darimu. Qin Haodong berkata, tidak ada metode rahasia sama sekali, aku sepenuhnya menganggap kultivasiku berasal dari guruku. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan keterampilan rahasianya yang unik untuk memberikan semua kultivasinya kepadaku, sehingga kultivasiku meningkat ke tingkat ini. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan mencapai tahap Grand Completion Realm bahkan jika aku mati. Li Mengyao sama sekali tidak meragukan pernyataan ini. Memang sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai tahap Grand Completion Realm di usia 20-an jika ia hanya mengandalkan kultivasi saja. Kamu sangat beruntung menemukan guru seperti itu. Setelah itu, Li Mengyao terus berbicara. Qin Haodong hanya menjawab dengan santai. Setelah setengah hari, hubungan di antara mereka cepat berkembang dan mereka menjadi lebih dekat. Saudara Tang, bisakah kau merasakan denyut nadiku lagi, lihat apakah tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Li Mengyao berinisiatif memegang tangan Qin Haodong. Tentu saja, dia tidak ingin Qin Haodong merasakan denyut nadinya. Dia dalam kondisi kesehatan yang baik sekarang, bahkan lebih baik daripada sebelum dia terluka. Ia merasa semakin menyukai lelaki di depannya, tetapi lelaki ini tidak banyak mengungkapkannya. Menurutnya, itu karena ia adalah seorang putri dan lelaki ini hanyalah orang biasa, jadi ia berinisiatif untuk mendekatinya. Adapun Niu Chuihua dan He Ziwei, dia secara otomatis mengabaikan mereka. Dia adalah putri kedua dari Kerajaan Naga. Meskipun kedua wanita itu juga sangat cantik, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya? Selama dia bersedia, dia pasti bisa menjadi istri pertama Tang Long. Qin Haodong tentu saja tidak ingin terlalu dekat dengan wanita ini. Setelah merasakan denyut nadinya lagi, dia segera menarik tangannya. Kesehatanmu cukup baik, tidak ada masalah. Benarkah, kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Lin Mengyao tidak berniat menyerah, tetapi malah mendekati Qin Haodong. Li Zhen melihat semua ini dengan jelas dari samping. Senyum muncul di sudut mulutnya. Dia punya kesan baik terhadap Qin Haodong yang jauh lebih unggul dibanding bakat muda manapun di Kerajaan Naga, jadi dia pikir Qin Haodong pasti pantas untuk adiknya. Yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di tahap alam kombinasi, jadi kecepatan perjalanan mereka sangat cepat. Oleh karena itu, mereka tiba di Kota Naga pada sore hari. Kota Naga memiliki formasi yang melarang para pembudidaya terbang, jadi mereka mendarat di tanah. Setelah melihat Li Zhen dan Li Mengyao, para penjaga yang berdiri di gerbang kota berinisiatif untuk memberi hormat dan membiarkan semua orang masuk. Qin Haodong dan 2 orang lainnya mendesah kagum saat melihat betapa makmurnya kota Naga setelah mereka memasuki kota itu. Kerajaan Naga adalah kerajaan terbesar di benua Lingwu. Kota Naga juga merupakan kota paling makmur di benua Lingwu. Li Zhen membawa semua orang ke stasiun kurir keluarga Kerajaan Naga dan mengatur halaman terpisah untuk Qin Haodong dan 2 orang lainnya, yang merupakan tempat tinggal paling mewah di stasiun kurir. Saudara Tang, Anda bisa tinggal di sini selama beberapa hari ke depan, jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami saja. Qin Haodong mengangguk dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Pada saat ini, seorang Kasim kecil bergegas masuk dari luar. Ketika dia melihat Li Zhen dan Li Mengyao, dia berkata, Yang Mulia mendengar bahwa kalian telah kembali, jadi dia meminta kalian untuk segera pergi ke istana. Li Zhen berkata, Saudara Tang, istirahatlah dulu, aku akan pergi ke istana untuk menemui ayahku. Setelah itu, dia meninggalkan stasiun kurir bersama Li Mengyao dan bergegas ke Istana Naga. Qin Haodong memasuki ruangan dan berkata kepada Niu Chuihua dan He Ziwei, kemarilah, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Kemudian, dia memasang beberapa batasan di ruangan itu dan mengeluarkan laptop dari storage ring miliknya. Dia menyalakan laptopnya. Kemudian, mereka bertiga melihat 4 orang muncul di layar, Li Zhen, Li Mengyao, seorang pria parubaya, dan seorang wanita parubaya. Pria parubaya itu berusia 40-an atau 50-an dan tampak sangat berwibawa. Wanita parubaya yang duduk di sebelah pria itu berusia 30-an. Meskipun dia duduk di sana dengan ekspresi berwibawa, pesona yang terpancar dari tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Kedua orang ini tidak lain adalah Raja Kerajaan Naga, Li Guangyao, dan Ratu Kerajaan Naga, Cao Yuhuan. Niu Chuihua dan He Ziwei terkejut ketika mereka melihat pemandangan di layar. Suamiku, apa ini, senjata suci? Apakah ini mata 1000 mil? Niu Chuihua bertanya dengan heran.
Dia bisa melihat apa yang dilakukan keempat orang ini dan mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Ini menyegarkan kognisinya. Dia tidak tahu bagaimana Qin Haodong melakukannya. Qin Haodong berkata, ini bukan senjata dewa, tetapi produk berteknologi tinggi. Ketika Li Mengyao mencoba mendekatinya, dia memasang kamera mini di tubuhnya. Dia bisa menggunakan kamera mini ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mata air spiritual naga. Kamera mini ini diberikan kepadanya oleh Hu Xiaoxian, dan merupakan produk berteknologi tinggi terbaru yang dikembangkan oleh Paviliun Suanyuan. Meskipun benda ini terlihat kecil, benda ini memiliki fungsi transmisi sinyalnya sendiri. Tidak akan ada masalah untuk transmisi sinyal apapun dalam jarak 100 km. Selain itu, benda ini dapat digunakan dalam kondisi buruk apapun. Laptop miliknya mempunyai penerima yang cocok dengan kamera mini tersebut, yang dapat menerima semua sinyal dari kamera mini tersebut. He Ziwei bertanya dengan bingung, apa produk berteknologi tinggi itu? Qin Haodong merasa tidak berdaya. Kedua orang ini tidak tahu apa-apa tentang teknologi di bumi, jadi tidak ada cara baginya untuk menjelaskannya dengan jelas. Akan tetapi, justru karena inilah dia berhasil memasang kamera mini itu di tubuh Li Mengyao. Di benua Lingwu, sebagai seniman kultivasi, seseorang harus selalu memerhatikan tubuhnya sendiri untuk menghindari penandaan tanda indera kedewaan oleh seseorang, jadi mereka tidak memedulikan hal-hal seperti kamera mini. Tuanku memberikannya kepadaku, aku tidak tahu banyak tentangnya, yang perlu kau ketahui adalah apa yang kita lihat di sini adalah persis apa yang terjadi di sana. Karena dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, dia harus mengatakan barang itu berasal dari tuannya yang tidak ada. Oh. Kedua wanita itu tidak bertanya apa-apa lagi dan menatap layar bersama-sama. Niu Cuiwa menghela napas dan berkata, benda ini sungguh ajaib, kita bahkan bisa melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan, benda ini lebih baik daripada senjata dewa. Pada saat ini, Li Guangyao di layar berkata, Zener, Mengyao, bagaimana perjalananmu, apakah semuanya berjalan lancar? Ayah, perjalananku ke kerajaan Rosevins untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran antara 4 kerajaan sama sekali tidak mulus, selain itu, kerugianku sangat besar, aku adalah satu-satunya murid dari seluruh Akademi Naga yang kembali, yang lainnya sudah mati. Saat Li Mengyao berbicara, dia menjelaskan apa yang telah terjadi. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, Ayah, ini semua karena Qin Haodong, kamu harus membantuku membunuhnya. Cao Yuhuan berkata, Yang mulia, ini keterlaluan, Qin Haodong benar-benar berani menggertak kerajaan naga kita. Li Guangyao berkata dengan muram, beraninya seorang pemuda melawan kerajaan naga kita, jangan khawatir, putriku, aku pasti akan membalaskan dendammu. Niu Cuiwa terkekeh dan berkata, suamiku, dia ingin membalas dendam padamu, sepertinya tidak mudah bagimu untuk menjadi suaminya. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menepuk dadanya yang menjulang tinggi. Perhatikan baik-baik, jangan bicara omong kosong. Niu Cuiwa menatapnya dengan tatapan menawan, lalu mengangkat tangannya untuk menepuk dada He Ziwei. Suamiku, mengapa kamu hanya memukulku, aku akan memukul kakak Ziwei untukmu juga. Pipi He Ziwei memerah. Kakak Cuiwa, kamu menindasku, aku tidak melakukan apapun yang membuat Haodong tidak senang, mengapa kamu memukulku? Niu Cuiwa terkekeh dan berkata, ini yang disebut berbagi rejeki dan kesialan bersama, saat suamiku mencariku untuk melakukan sesuatu yang baik, aku juga akan melibatkanmu. Qin Haodong berkata, jangan main-main, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Pada saat ini, Li Guangyao bertanya lagi, Zener, kali ini kamu pergi bersama 3 tetua, bagaimana hasilnya? Bab 1008 Mata Air Spiritual Naga. Hal-hal juga tidak berjalan baik untukku, bukan saja aku tidak memperoleh buah roh Red Vein, tetapi aku juga menderita kerugian besar, ayah, tolong hukum aku. Li Zhen menceritakan kepada ayahnya tentang kejadian yang terjadi dalam perjalanannya ke Gunung Guntur kali ini. Mendengar ini, wajah Li Guangyao menjadi gelap. Li Mengyao telah dipermalukan di dalam wilayah kerajaan Rosevins. Di dalam wilayah kerajaan naga, ternyata ada orang yang berani menyerang putri dan putranya. Dia bertanya dengan marah, siapa yang bisa mencuri buah roh Red Vein darimu, tahukah kamu? Li Zhen berkata, saya belum tahu, orang itu dan buah roh Red Vein telah menghilang secara ajaib. Saya akan mengatur seseorang untuk menyelidiki masalah ini, tidak seorang pun dapat mempermalukan anggota keluarga kerajaan kita di wilayah kerajaan naga, kata Li Guangyao. Pihak lain seharusnya sudah siap dan harus menjadi tuan, itu bukan salahmu, kamu tidak perlu dihukum. Terima kasih, ayah, kata Li Zhen lagi. Ada satu hal lagi yang perlu kulaporkan kepadamu, baru-baru ini, jejak sekte Raja Hantu telah muncul di wilayah kerajaan naga kita, satu demi satu. Sambil berbicara, dia menceritakan kisah pertemuan Lu Xiaoyao dengan tetua kelima dan keenam sekte Raja Hantu, serta pertemuannya dengan tetua ketiga dan keempat dalam perjalanan pulang.
Ketika Li Zhen berkata bahwa tetua kelima dan tetua keenam telah dibunuh oleh Qin Haodong, sedangkan tetua ketiga dan tetua keempat telah melarikan diri dengan luka-luka, Qin Haodong dengan tajam memperhatikan adanya perubahan yang tak kentara di mata Ratu Cao Yuhuan. Perubahan pada matanya sangat halus. Orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Ada keterkejutan dan penyesalan di mata Cao Yuhuan, yang membuat Qin Haodong terkejut. Mungkinkah Cao Yuhuan berharap tetua ketiga dan tetua keempat akan membunuh Li Zhen dan Li Mengyao? Ini bukan hal yang mustahil. Selalu ada berbagai macam intrik di rumah tangga kerajaan. Qin Haodong menganggap enteng masalah ini. Kehidupan Li Mengyao dan Li Zhen tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa mendapatkan berita tentang mata air spiritual naga. Li Guangyao berkata, Sekte Raja Hantu bahkan mengirim beberapa tetua inti, mereka berani menyerang anggota keluarga kerajaan naga kita, apa yang mereka coba lakukan, apakah mereka gila? Cao Yuhuan berkata, Yang Mulia, itu bukan masalah besar, mereka hanya beberapa badut dari Sekte Raja Hantu, mungkin mereka hanya menginginkan buah roh pembuluh darah bumi. Li Zhen berkata, Ayah, Sekte Raja Hantu datang ke kota naga kecil untuk merampok mutiara setan hitam. Aku sudah lama mendengar tentang mutiara setan hitam, kudengar itu ada hubungannya dengan setan alien, tetapi aku tidak tahu mengapa Sekte Raja Hantu menginginkannya. Li Guangyao mengangguk dan berkata, aku akan meminta anak buah kita untuk lebih memperhatikan pergerakan Sekte Raja Hantu. Li Mengyao berkata, Ayah, sebenarnya kita juga mendapatkan sesuatu kali ini. Oh, ceritakan padaku tentang kentunganmu. Baiklah, Ayah, kali ini aku dan saudaraku berhasil lolos dari kejaran orang-orang Sekte Raja Hantu berkat bantuan Dr. Tang Long. Kakakku dan aku telah membawanya ke Dragon City, Dr. Tang benar-benar berbakat, aku harap kamu bisa menahannya di sini. Ketika dia berkata demikian, secerca rasa malu tampak di wajah Li Mengyao. Cao Yuhuan adalah wanita yang licik dan cerdik. Dia segera menyadarinya. Apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai, sepertinya kerajaan naga kita akan memiliki menantu laki-laki. Ekspresi Li Guangyao juga melembut. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saya bertanya-tanya orang macam apa Dr. Tang ini, mengapa putri saya sangat menyukainya. Li Mengyao berkata dengan malu-malu, Ayah, saudara Tang memang berbakat, dia mencapai tahap Grand Completion Realm pada usia 20 tahun. Selain itu, keterampilan medisnya luar biasa, Penatua Wang dan saya disembuhkan olehnya. Apa katamu, dia mencapai tahap Grand Completion Realm di usia 20-an. Ada ekspresi terkejut di wajah Li Guangyao. Meskipun dia tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun, sebenarnya dia sudah berusia 100 tahun. Ia berada di tahap Grand Completion Realm hingga berusia 50-an dan sekarang berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Selain itu, kecepatan kultivasinya telah memecahkan rekor kemajuan kultivasi tercepat di keluarga kerajaan naga. Li Guangyao berpikir dalam hati, mencapai tahap Grand Completion Realm di usia 20-an, pemuda ini hanya bisa digambarkan sebagai seorang jenius, belum lagi kemahirannya dalam keterampilan medis. Li Mengyao berkata, iya, saudara Tang memang telah mencapai tahap Grand Completion Realm, menurutnya, kultivasinya diberikan oleh gurunya yang sedang sekarat. Li Guangyao berkata, itu masuk akal. Li Zhen berkata, Ayah, kurasa kata-kata ini tidak bisa dipercaya. Itu karena kultivasi Li Yingying, wanita Tang Long, lebih tinggi darinya. Dia mungkin telah mencapai tahap akhir dari alam penyempurnaan agung. Tetua ketiga Sekte Raja Hantu dikalahkan olehnya, dia juga tidak terlihat terlalu tua. Ekspresi Li Guangyao langsung berubah serius. Kekuatan manapun harus menganggap serius seorang master di tahap akhir Grand Completion Realm. Ia berpikir sejenak dan berkata, mereka masih sangat muda, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Kita tidak tahu banyak tentang mereka. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan mencari tahu latar belakang mereka. Jika mereka dapat dipercaya, kami akan membuat mereka berada di pihak kami dengan segala cara. Jika mereka ingin menyakiti kami harus membunuh mereka sesegera mungkin. Li Zhen dan Li Mengyao berkata bersamaan, Ayah, kau benar, aku tahu. Kita kesampingkan dulu masalah ini, ada hal yang lebih penting untuk kalian lakukan sekarang, kata Li Guangyao. Baru-baru ini, aku mendengar sesuatu tentang lembah dewa pengobatan di Gunung Qingling, jika tebakanku benar, lembah dewa pengobatan akan dibuka dalam 3 hari. Apa, lembah dewa pengobatan akan dibuka, ini hal yang sangat bagus. Baik Li Zhen maupun Li Mengyao tampak bersemangat. Konon, lembah dewa pengobatan merupakan reruntuhan kuno yang diwariskan oleh dewa pengobatan. Di lembah tersebut, tidak hanya terdapat banyak obat-obatan spiritual di mana-mana, tetapi juga terdapat banyak harta karun. Siapapun yang memasuki lembah tersebut akan memperoleh manfaat besar. Lembah dewa pengobatan memang bagus, tetapi peruntungannya terbatas. Lembah itu hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Menurut perkiraan sebelumnya, pembukaan akan dilakukan tahun ini.
Namun, waktu pastinya belum diketahui. Karena ada beberapa pergerakan akhir-akhir ini, tampaknya tanggal pembukaan tidak akan lama lagi. Ini memang berkah bagi keluarga kerajaan naga kita, kata Li Guangyao. Namun, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk memasuki lembah dewa pengobatan. Bagaimanapun, reruntuhan kuno semacam ini juga memiliki bahayanya sendiri. Kamu masih punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri, pergilah ke mata air spiritual naga untuk berkultivasi, sebaiknya kamu tingkatkan kultivasimu, semakin tinggi semakin baik. Baiklah, ayah kami akan segera pergi ke mata air spiritual naga, kami tidak akan mengecewakanmu, Li Zhen dan Li Mengyao menjawab bersamaan. Mereka meninggalkan istana setelah bertukar beberapa kata lagi. Qin Haodong menjadi bersemangat saat mendengar berita tentang mata air spiritual naga. Setelah sekian lama melihat laptopnya, akhirnya dia mendapat kabar tentangnya. Dia bertanya pada Niu Cuihua, apa itu lembah dewa pengobatan? Niu Cuihua pertama kali menjelaskan tentang situasi ini, lalu dia berkata, lembah dewa pengobatan dapat dikatakan sebagai peninggalan kuno yang paling menggoda di benua Lingwu. Begitu dibuka, itu akan segera menarik para master dari seluruh benua. Ada banyak harta karun di dalamnya, kita juga harus masuk dan melihatnya. Qin Haodong mengangguk dan berkata, kita akan pergi ke lembah dewa pengobatan, tetapi prioritas utama kita adalah pergi ke mata air spiritual naga untuk meningkatkan kultivasi kita. Niu Cuihua memiliki ekspresi serius yang langka di wajahnya. Meskipun mata air roh naga bagus, saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk berkultivasi di sana dengan tenang. Li Zhen dan Li Mengyao akan segera pergi ke sana untuk berkultivasi dan akan segera tahu jika kita melakukan gerakan kecil apapun, bagaimanapun, kerajaan naga adalah yang terkuat di benua Lingwu dan mereka memiliki banyak guru yang jauh lebih kuat daripada kerajaan Rosevins. Qin Haodong mengerutkan kening dan merasa itu memang masalah. Kecepatannya dalam menyerap ki spiritual sangat mengagumkan, yang masih membutuhkan waktu. Terlebih lagi, dia tidak dapat diganggu selama periode waktu ini. Namun, kesempatan ini sulit didapat. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa melepaskannya. Lupakan saja, ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Qin Haodong berkata kepada mereka, seperti biasa, kalian berdua akan memasuki pagoda 7 lantai terlebih dahulu, aku akan diam-diam mengikuti Li Zhen dan Li Mengyao sendirian. Niu Cuihua dan He Ziwei mengangguk dan memasuki pagoda 7 lantai bersama. Qin Haodong menyiapkan medan sihir hantu di ruangan itu untuk memproyeksikan gambar bahwa mereka bertiga telah tertidur. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan stasiun kurir. Setelah keluar, ia segera mencari lokasi Li Mengyao berdasarkan sinyal yang dipancarkan oleh kamera mini yang sebelumnya dipasang di tubuh Li Mengyao. Kemudian, ia mengikuti Li Mengyao dan Li Zhen dengan diam-diam. Saat itu, kemungkinan besar ia akan dapat membuka jalan untuk kembali ke bumi dan bersatu kembali dengan keluarganya. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasa begitu dekat dengan rumahnya. Setelah Li Zhen dan Li Mengyao meninggalkan istana, mereka tidak membawa pengawal apapun. Mereka bergegas keluar dari kota naga bersama-sama dan tidak tahu bahwa Qin Haodong diam-diam mengikuti mereka. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah pegunungan. Ki spiritual di sini lebih kaya dan lebih padat. Di sanalah mata air spiritual naga berada. Apa yang kamu lakukan di sini? Begitu mereka mendekat, seorang pria parubaya berusia 50-an datang bersama lebih dari selusin pengawal. Dia adalah Zhou Kun, pemimpin pengawal tersebut, yang bertugas menjaga mata air spiritual naga. Qin Haodong langsung waspada saat melihat orang ini. Zhou Kun ternyata adalah seorang master di tahap tengah Grand Completion Realm. Namun, orang yang bertugas menjaga mata air roh Rosevins baru berada di tahap akhir alam kombinasi. Setelah melakukan perbandingan, kesenjangan kekuatan antara kedua kerajaan itu terlihat jelas. Li Zhen berkata, Jenderal Zhou, ini aku. Zhou Kun mengenali Li Zhen dan Li Mengyao. Ia bergegas maju dan berkata, saya menyapa Yang Mulia. Baiklah, lanjutkan saja apa yang sedang kamu lakukan, kita di sini untuk bercocok tanam. Yang Mulia, silakan ikut dengan saya. Zhou Kun memimpin mereka ke mata air spiritual naga. Qin Haodong menggunakan jimat gaib. Kemudian, dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya dan mengikuti mereka diam-diam. Mata air spiritual naga adalah mata air spiritual terbesar di seluruh benua Lingwu. Dari segi ukuran, mata air ini 2 kali lebih besar dari mata air spiritual Rosevins. Ki spiritual di sini jauh lebih padat daripada mata air spiritual Rosevins. Setelah tiba di puncak mata air spiritual, Li Zhen berkata, kamu bisa pergi dulu, kita akan mulai berkultivasi. Baik, Yang Mulia, saya akan tinggal di sini, hubungi saja saya jika Anda butuh sesuatu. Zhou Kun pergi, tetapi dia tidak pergi jauh. Dia meletakkan meja teh di luar mata air spiritual naga dan duduk di sana dengan tenang sambil minum teh. Bagaimanapun,
Pangeran dan putri sedang berkultivasi di sini. Dia harus lebih berhati-hati dan tidak boleh melakukan kesalahan. Meng Yao, mari kita mulai berkultivasi dan berusaha untuk meningkat ke tingkat berikutnya. Setelah itu, Li Zhen duduk bersila di atas mata air spiritual dan siap memasuki kondisi kultivasi. Namun, tepat setelah ia menutup matanya, seseorang memukulnya dengan keras di bagian belakang kepalanya. Kemudian, ia kehilangan kesadaran. Li Mengyao merasakan ada yang tidak beres dan menoleh. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, dia pingsan setelah pingsan. Bab 1009 Tebakan Cao Yuhuan. Qin Haodong menjatuhkan kedua orang itu dan meninggalkan mereka di samping kolam spiritual. Menatap mata air spiritual naga yang sebesar danau buatan kecil di depannya, dia tak dapat menahan rasa khawatirnya. Jelas, tidak realistis baginya untuk menyerap ki spiritual di sini. Seorang master di tahap tengah alam penyelesaian agung berjaga di sini. Dia takut master ini akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mencoba ini. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah memikirkan apakah dia bisa memasukkan air spiritual mata air spiritual naga ke dalam pagoda 7 tingkat. Jika dia berhasil, dia bisa mengambil air spiritual itu dan menggunakannya untuk berkultivasi di masa depan. Setelah mengambil keputusan, dia memfokuskan rohnya pada air spiritual mata air spiritual naga di depannya dan menampungnya ke dalam pagoda 7 tingkat. Karena terlalu banyak air spiritual di depannya, dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Setelah mulai terkumpul, air spiritual di kolam mulai berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Niu Cuihua dan He Ziwei sedang beristirahat ketika mereka tiba-tiba melihat air terjun jernih mengalir dari luar, terus mengalir ke pagoda 7 tingkat. Untuk sesaat, seluruh pagoda dipenuhi dengan ki spiritual yang kaya. Qin Haodong sangat gembira. Meskipun dia tidak dapat mengumpulkan semua air spiritual sekaligus, kecepatan pengumpulannya jauh lebih cepat daripada kecepatan penyerapannya. Berdasarkan kecepatan saat ini, mungkin hanya dibutuhkan waktu 2 atau 3 menit untuk mengumpulkan 90% air spiritual. Duduk di samping mata air spiritual naga, Zhou Kun perlahan menyeruput tehnya. Daun teh dipetik di dekat mata air spiritual naga dan diberi nutrisi oleh ki spiritual yang kaya sepanjang tahun. Setelah menyesap tehnya, seluruh tubuhnya terasa hangat. Tepat pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Sebagai seorang master di tahap tengah Grand Completion Realm, dia sangat merasakan bahwa konsentrasi ki spiritual di sekitarnya telah banyak berkurang. Sepertinya mereka membaik dengan cepat. Sambil memikirkan hal itu, dia menuangkan secangkir teh lagi. Setelah 2 atau 3 menit, dia menyadari ada yang tidak beres. Konsentrasi ki spiritual di sekitarnya mulai menurun tajam, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang terjadi, bahkan jika aku berkultivasi di kolam, aku tidak akan bisa menyerapnya secepat itu. Oh, tidak, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Berita tentang terkurasnya mata air roh Rosevin setelah menyebar ke seluruh benua Lingwu. Setiap kerajaan telah memperkuat perlindungan mata air spiritualnya sendiri karena berita ini dan dia telah dikirim ke sini untuk menjaga mata air spiritual tersebut. Memikirkan hal ini, dia segera meletakkan cangkir teh dan melesat ke langit di atas mata air spiritual naga. Setelah tiba di sana, dia terkejut dan hampir jatuh dari udara karena fluktuasi mentalnya. Mata air spiritual naga awalnya sebesar danau. Namun, kedalaman air spiritualnya kini kurang dari 1 kaki. Li Zhen dan Li Mengyao tidak melakukan kultivasi. Mereka tergeletak di tanah dan tidak sadarkan diri. Apa yang mungkin terjadi? Zhou Kun hampir mengamuk. Baru 5 menit sejak dia pergi. Bagaimana bisa ada perubahan besar di mata air spiritual naga? Kemana perginya semua air spiritual itu? Tidak mungkin air itu lenyap begitu saja, kan? Namun, tidak ada seorang pun di sekitar dan hanya sedikit air spiritual yang tersisa. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Setelah terkejut, ia segera mengeluarkan anak panah bersiul dan melesatkannya ke langit. Kemudian, ia berteriak untuk memberitahu para penjaga di sekitarnya. Mendengar teriakannya dan melihat cahaya anak panah yang bersiul, sejumlah sosok segera muncul di sekitar mata air spiritual naga dan menyerbu. Jenderal, apa yang terjadi? Setelah para penjaga datang ke sisi mata air spiritual dan melihat bahwa tidak banyak air spiritual yang tersisa, mereka terkejut. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana bisa begitu banyak air spiritual hilang? Zhou Kun membentak, blokir seluruh mata air spiritual naga, tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar, lalu, cari dengan saksama, cari tahu semua yang tidak seharusnya ada di sini, bahkan jika itu seekor semut, kamu tetap harus menangkapnya. Siap, Jenderal, jawab para pengawal dan segera mengambil tindakan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat melepaskan diri dari kesalahan atas insiden besar di mata air spiritual naga. Saat ini, Qin Haodong sudah berada di luar mata air roh naga.
Melihat cahaya panah yang bersiul di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kemudian, sosoknya menghilang di langit malam. Setelah semuanya selesai, Zhou Kun membangunkan Li Zhen dan Li Mengyao dan bertanya, "Yang mulia, apa yang terjadi? Siapa yang membuat kalian pingsan?" Aku juga tidak tahu, saat aku baru mulai berkultivasi, tiba-tiba aku kehilangan kesadaran. Setelah itu, Li Zhen melihat mata air spiritual naga saat ini di depannya dan menjadi pucat karena terkejut. Dia melompat dan berteriak, "Apa yang terjadi, di mana air spiritualnya?" Zhou Kun berkata dengan menyesal, "Aku juga tidak tahu, baru kurang dari 5 menit sejak kau memasuki tempat ini, aku merasa ki spiritual telah menurun drastis, jadi aku datang ke sini untuk memeriksanya, seperti ini saat aku datang." Sialan, begitu banyak air spiritual tiba-tiba menghilang. Li Mengyao pun tersadar dan berteriak, "Pasti ada yang melakukannya, air spiritual mata air roh Rosevins juga terkuras dengan cara ini." Zhou Kun berkata, "Aku tahu pasti ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, tetapi aku tidak mengerti bagaimana dia berhasil mengambil air spiritual itu. Mungkinkah semua air spiritual yang hilang telah diserap olehnya? Itu tidak mungkin, bahkan orang abadi tidak dapat menyerapnya secepat itu." Li Zhen dan Li Mengyao juga kebingungan. Mereka telah menggunakan semua akal sehat mereka dan tidak dapat menemukan bagaimana air spiritual mata air spiritual naga menghilang. Tepat pada saat ini, seluruh kota naga menjadi gempar. Ketika Li Guangyao hendak tidur dengan Cao Yuhuan, dia tiba-tiba menerima berita tentang mata air roh naga. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu tentang pencurian air spiritual dari mata air spiritual Rosevins. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia segera menghilang dari ruangan dan bergegas menuju mata air spiritual naga secepat yang dia bisa. Di belakangnya, para master yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari kota naga dan bergegas menuju mata air spiritual naga. Ketika Li Guangyao tiba di atas mata air spiritual naga dan melihat bahwa kolam itu hampir kosong, dia berteriak dengan marah, "Zhou Kun, katakan padaku, apa yang terjadi?" "Yang mulia, saya pantas mati." Zhou Kun bergegas menemui Li Guangyao dan menceritakan apa yang telah terjadi. Li Guangyao berkata dengan marah, "Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk menguras air spiritual mata air spiritual nagaku." Zhou Kun berkata, "Ya, Yang mulia." Li Guangyao bertanya, "Apakah kamu sudah tahu siapa pelakunya?" Zhou Kun menundukkan kepalanya dan berkata, "Yang mulia, orang-orang kami telah mencari di seluruh mata air spiritual naga. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menggali 3 kaki di bawah tanah, tetapi mereka tidak menemukan satu pun tersangka. Bajingan, jangan bilang kalau air spiritualku menumbuhkan sayap dan terbang sendiri." Li Guangyao sangat marah. Momentumnya yang kuat membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Tidak ada yang berani bersuara. "Jangan marah, Yang mulia, saya punya tebakan." Dengan itu, Cao Yuhuan muncul di belakang Li Guangyao. Li Guangyao melambaikan tangannya dan membubarkan orang-orang di sekitarnya, hanya menyisakan beberapa anggota inti. Ia kemudian bertanya, "Apakah kalian tahu siapa yang melakukannya?" "Meskipun aku tidak tahu, aku bisa menebaknya." Li Guangyao berkata, "Katakan padaku, siapa yang kau curigai?" Cao Yuhuan berkata, "Yang mulia, saya dapat memberikan beberapa referensi. Pertama, mengapa tidak terjadi sesuatu pada mata air spiritual naga sebelumnya, dan mengapa sesuatu yang buruk terjadi padanya setelah pangeran pertama dan putri kedua kembali." Begitu dia selesai berbicara, Li Zhen berkata dengan tidak puas, "Ibu, apakah menurutmu aku yang melakukannya?" Meskipun dia adalah pangeran pertama, dia bukanlah putra kandung Cao Yuhuan. Keduanya tampak bersahabat satu sama lain tetapi hubungan mereka tidak harmonis. "Dengarkan aku belum selesai bicara." Cao Yuhuan melanjutkan, "Jadi, waktunya adalah faktor yang meragukan. Selain itu, kurasa kultivasi pencuri itu setidaknya harus berada pada tahap Grand Completion Realm karena dia bisa mencuri begitu banyak air spiritual dari mata air spiritual naga dengan begitu tenang dan cepat. Jika kedua hal ini digabungkan, akan mudah untuk menebak siapa orang itu. Dia pasti mengikuti pangeran pertama ke kota naga kita dan memiliki kultivasi yang sangat tinggi." Ekspresi Li Mengyao berubah saat mendengar ini. "Maksudmu, saudara Tang yang melakukannya?" Ekspresi Li Guangyao juga berubah. Mata beberapa orang tertuju pada Cao Yuhuan. Hanya tebakan, selama bertahun-tahun, tidak terjadi apa-apa pada mata air spiritual naga, tetapi sesuatu yang buruk terjadi padanya setelah Tang Long tiba di sini. Dia berada di tahap awal Grand Completion Realm, dan wanita di sampingnya berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah tersangka utamanya. Tetapi tidak mungkin bagi saudara Tang untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia ingin melakukannya, dia tidak dapat mencuri begitu banyak air spiritual sekaligus. Selama bertahun-tahun, Li Mengyao baru pertama kali jatuh cinta pada seorang pria, jadi di lubuk hatinya, dia tidak percaya kalau pencuri itu adalah Tang Long.
Li Guangyao berkata, Ratu benar, Tang Long adalah tersangka utama dalam masalah ini, kita akan tahu jawabannya setelah memeriksanya. Setelah itu, dia mengatur agar Zhou Kun dan yang lainnya terus menjaga tempat ini. Kemudian, dia memimpin para master lainnya dan bergegas kembali ke Kota Naga. Qin Haodong kembali ke stasiun kurir di Kota Naga dan menyingkirkan medan sihir hantu. Kemudian, dia memanggil Niu Chuihua dan He Ziwei keluar dari pagoda 7 lantai. Niu Chuihua berseru kegirangan, suamiku, kamu hebat sekali, kamu benar-benar mampu memasukkan air spiritual dari mata air spiritual naga ke dalam pagoda 7 tingkat, bagaimana menurutmu? Qin Haodong berkata, jangan bicarakan ini sekarang, ayo cepat dan bersiap, kurasa orang-orang dari kerajaan naga akan segera datang. He Ziwei berkata, maksudmu orang-orang dari keluarga kerajaan naga mencurigai kita? Qin Haodong mengangguk dan berkata, tentu saja, lagi pula, mereka tidak tahu latar belakang kita, insiden di mata air spiritual naga baru saja terjadi setelah kita tiba di kota naga, kita pasti akan membangkitkan kecurigaan mereka. He Ziwei berkata dengan gugup, lalu, apa yang harus kita lakukan, karena kita sudah mendapatkan mata air spiritual naga, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidaklah bijaksana bagi kita untuk pergi sekarang, lembah dewa pengobatan akan segera dibuka, jika kita pergi sekarang, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan keluarga kerajaan naga, pada saat itu, akan sulit bagi kita untuk memasuki lembah dewa pengobatan. He Ziwei berkata, lalu apa yang harus kita lakukan jika keluarga kerajaan naga bergerak melawan kita? Saat ini, mereka seharusnya hanya berspekulasi, air spiritual itu tersembunyi di dalam pagoda 7 tingkat, yang tidak akan mereka temukan, jika mereka tidak bisa mendapatkan bukti apapun, mereka tidak akan bertindak begitu saja terhadap kita, itu karena kita adalah para master di tahap alam penyempurnaan agung. Qin Haodong berkata, selain itu, kita bisa menyerang dan bertahan sekarang, kultivasi Chuihua sekarang berada pada tahap akhir dari alam penyelesaian agung, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan orang-orang dari kerajaan naga, kita masih bisa kehabisan tenaga. Selain itu, kita punya kartu truf penyelamat hidup, pagoda 7 tingkat. Paling buruk, kita bisa bersembunyi di pagoda pada akhirnya. Mendengar kata-katanya, He Ziwei menjadi jauh lebih tenang. Baiklah, yang harus kita lakukan sekarang adalah tidur, kata Qin Haodong dan menarik kedua wanita itu untuk berbaring di tempat tidur besar. Bab 1010 tahap akhir alam penyelesaian agung. Ketiganya berbaring di ranjang yang sama dan melepas mantel mereka. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Berbeda dengan Niu Chuihua, He Ziwei belum pernah tidur dengan Qin Haodong sebelumnya. Karena itu, dia merasa sangat gugup saat ini. Pipinya memerah dan matanya tertutup. Dia sama sekali tidak berani menatap Qin Haodong. Tiba-tiba, dia merasakan ada tangan besar yang terulur dan bermain dengannya. Hal ini membuatnya tersipu dan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia berbisik di telinga Qin Haodong, suamiku, jangan. Qin Haodong sedang memikirkan mata air spiritual naga dan sama sekali tidak menyadari perubahan pada He Ziwei. Setelah mendengar kata-katanya, dia bertanya dengan heran, apa yang kamu katakan? He Ziwei membuka matanya dan menemukan bahwa tangan besar yang menyentuhnya bukanlah tangan Qin Haodong, melainkan tangan Niu Chuihua. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan malu-malu, kakak Chuihua, kamu menindasku lagi. Niu Chuihua terkekeh dan berkata, kakak Ziwei, kamu terlalu berat sebelah, kamu mengizinkan Haodong menyentuhmu, tetapi tidak mengizinkanku menyentuhmu, kamu bahkan mengatakan bahwa aku menindasmu. Kedua gadis itu sedang berbicara dan tertawa. Qin Haodong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan memberi isyarat kepada mereka untuk diam. Kemudian, mereka bertiga memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Li Guangyao membawa anak buahnya ke pos kurir. Setelah memasuki pintu, Li Zhen pertama-tama memanggil pengawas. Dia telah mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk mengamati Qin Haodong. Begitu dia tiba, dia diam-diam memberitahu pengawas untuk memperhatikan pergerakan ketiga orang ini. Bagaimana keadaannya? Apakah ada pergerakan? Apakah ada yang keluar selama kurun waktu tersebut? Pengawas itu melihat bahwa raja telah datang sendiri dan tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Ia segera berkata, Yang mulia, saya telah mengirim orang untuk memata-matai di luar kamar mereka, tidak ada seorang pun yang keluar. Cao Yuhuan berkata, apa kau yakin, ketiga orang di dalam semuanya adalah tuan, kau bahkan tidak akan menyadari jika mereka menyelinap keluar. Pengawas itu segera berkata, Yang mulia, saya juga takut hal seperti ini akan terjadi, oleh karena itu, saya mengirim seseorang untuk memeriksanya secara diam-diam setiap 15 menit, mereka semua ada di dalam ruangan dan tertidur, tidak ada yang keluar. Li Guangyao mengerutkan kening. Dengan kata lain, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang Long. Lalu, siapa yang melakukannya? Demi keselamatan, Li Zhen berkata, ayah, melihat berarti percaya, ayo masuk dan lihat.
Li Guangyao mengangguk. Karena dia sudah di sini, dia harus masuk dan mencari tahu kebenarannya. Mereka datang ke pintu rumah Qin Haodong. Li Zhen mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dokter Tang, apakah Anda sudah tidur? Ada sesuatu yang mendesak untuk saya bicarakan dengan Anda. Melihat orang-orang dari kerajaan naga akhirnya tiba, Qin Haodong bangkit dari tempat tidur, membuka pintu, dan berkata dengan mengantuk, Yang mulia, ada apa, sudah sangat larut. Li Zhen berkata, Dokter Tang, begini masalahnya, kami sedang bersiap untuk tidur, tetapi tiba-tiba adik perempuan saya sakit perut parah, saya khawatir kondisi ini mungkin disebabkan oleh cedera yang dialaminya sebelumnya, saya ingin meminta Anda untuk merawatnya. Juga, ini ayah dan ibuku. Qin Haodong telah memperhatikan Li Guangyao yang berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Li Zhen, dia masih berpura-pura terkejut. Dia dengan cepat melangkah maju, membungkuk dan berkata, saya Tang Long, memberi hormat kepada Yang Mulia. Li Guangyao mengangguk dan masuk ke ruangan bersama anak buahnya. Qin Haodong kembali merasakan denyut nadi Li Mengyao. Kemudian, dia berkata, Yang Mulia sangat sehat, tidak ada yang salah dengannya, mungkin dia sedang stres akhir-akhir ini, dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Oh, karena dia baik-baik saja, aku lega, kata Li Guangyao. Dokter Tang masih sangat muda dan menjanjikan, kau menyelamatkan Zener dan Meng Yao, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Qin Haodong berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membantu Yang Mulia. Li Guangyao berkata, Dokter Tang, kerajaan naga kita kekurangan talenta muda seperti Anda, saya ingin tahu apakah Anda ingin tinggal di sini dan bekerja untuk kami. Qin Haodong segera berkata, Yang Mulia, jika Anda tidak keberatan karena saya hanyalah orang biasa, saya akan dengan senang hati melakukannya. Kalau begitu, semuanya beres, kamu bisa beristirahat di kota naga selama beberapa hari, aku akan datang mencarimu nanti, kata Li Guangyao dan pergi bersama anak buahnya. Qin Haodong, Niu Cuihua, dan He Ziwei keluar pintu untuk mengantar mereka pergi. Melihat mereka telah pergi jauh, Qin Haodong dan dua orang lainnya kembali ke kamar. He Ziwei bertanya, Haodong, apakah mereka akan mempercayai kita? Niu Cuihua berkata, karena mereka tidak mengambil tindakan apapun di tempat, mereka seharusnya mempercayai kita. Mari kita dengarkan apa yang akan mereka katakan terlebih dahulu, kata Qin Haodong dan memasang pembatas di ruangan itu. Dia mengeluarkan laptopnya dan membukanya untuk menonton video yang dikirimkan oleh kamera mini di tubuh Li Mengyao. Li Guangyao dan yang lainnya meninggalkan pos kurir dan langsung kembali ke istana. Setelah duduk kembali, Li Mengyao berkata, Ayah, apakah menurutmu saudara Tang bukan lagi tersangka? Sulit untuk mengatakannya, kata Li Guangyao. Aku baru saja mengamati Tang Long dengan saksama. Dia tidak memiliki aura mata air spiritual naga. Untuk bisa mencuri begitu banyak air spiritual, dia pasti memiliki senjata suci yang tidak diketahui. Begitu pula, aku tidak merasakan aura senjata suci itu. Selain itu, pengawas stasiun kurir melaporkan bahwa mereka tidak pernah pergi, yang sangat mengurangi kecurigaan. Tetapi apa yang dikatakan ibumu masuk akal, peristiwa mata air spiritual naga terjadi hanya setelah mereka tiba di kota naga, dan 2 dari 3 orang telah mencapai tahap alam penyelesaian agung, aku tidak tahu apakah itu murni kebetulan. Cao Yuhuan berkata, apa yang kukatakan hanyalah tebakan, itu mungkin tidak benar. Li Guangyao berkata, saya masih curiga pada ketiga orang itu, namun, saya baru saja melihat mata Tang Long, matanya sangat tenang, jika dia benar-benar mencuri air spiritual, pasti ada sedikit kepanikan di matanya. Mendengar percakapan mereka, Qin Haodong tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar kayu hijau yang telah hidup selama lebih dari 500 tahun. Bagaimana dia bisa menyerahkan dirinya hanya karena masalah sepele seperti itu? Li Guangyao berkata lagi, terlebih lagi, aku hanya mengujinya dan bertanya apakah dia bersedia tinggal di kota naga. Jika dia benar-benar mencuri air spiritual, dia pasti ingin segera pergi, namun, dia langsung setuju untuk tetap tinggal, dari sudut pandang ini, dia seharusnya bukan pencurinya. Secercah kebahagiaan muncul di wajah Li Mengyao. Ayah, maksudmu kakak Tang bisa dipercaya oleh kita, kan? Saat ini, hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak lagi menjadi tersangka utama, kata Li Guangyao. Masalah ini masih perlu diselidiki secara menyeluruh. Lagi pula, latar belakang Tang Long masih belum diketahui. Jika dia musuh kita, kita akan berada dalam bahaya besar, itu karena kultivasi pihaknya sangat tinggi, kita harus mencari tahu kebenarannya, kalau tidak, dia akan menjadi bencana bagi kerajaan naga kita. Entah mengapa, Cao Yuhuan yang sedang berbicara dengan percaya diri di mata air spiritual naga, tidak mengatakan apapun ketika Li Guangyao dan anak-anaknya sedang berbicara. Qin Haodong memahami inti dari apa yang mereka pikirkan dan langsung mematikan laptopnya.
Karena dia yakin bahwa keluarga kerajaan naga tidak akan menyerangnya, yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Dia berkata kepada Niu Chuiwa dan He Ziwei, mari kita memasuki pagoda 7 tingkat bersama untuk berkultivasi. Niu Chuiwa menggelengkan kepalanya. Kultivasiku meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini, fondasiku mungkin tidak stabil jika aku hanya fokus pada peningkatan. Kamu dan Sister Ziwei harus masuk dan berkultivasi. Aku akan tinggal di sini dan berjaga-jaga, siapa yang tahu kapan orang-orang dari keluarga kerajaan naga akan datang lagi. He Ziwei berkata, aku juga, aku baru saja naik 2 level, apapun yang terjadi, aku harus menstabilkan kultivasiku terlebih dahulu. Qin Haodong sangat jelas tentang pikiran kedua wanita ini. Dia tahu bahwa mereka tidak ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan ki spiritual, jadi mereka mengajukan alasan ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Selama kultivasinya meningkat, dia bisa memurnikan pil tingkat tinggi yang juga dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Dia mengeluarkan 2 jimat komunikasi dan memberikan masing-masing satu kepada Niu Chuihua dan He Ziwei. Saya akan berkultivasi di dalam pagoda 7 tingkat, jika terjadi sesuatu, hancurkan saja jimat komunikasi itu, saya akan segera menerima pesannya. Niu Chuihua mengangguk dan berkata, silakan, kakak Ziwei dan aku akan mengurus semuanya. Qin Haodong mencium pipi mereka masing-masing, lalu melesat ke pagoda 7 lantai. Dia baru saja memperoleh sejumlah besar air spiritual dari mata air spiritual naga. Pada saat ini, 3 lantai pertama pagoda sudah terisi dengan air spiritual. Namun, pagoda 7 tingkat itu memang bagus. Tidak ada air spiritual atau ki spiritual yang bocor keluar. Dia langsung memasuki air spiritual dan mulai berkultivasi. Dengan beroperasinya ki sejati kayu hijau, ki spiritual yang diubah oleh air spiritual terus diserap ke dalam tubuhnya. Air spiritual di pagoda berkurang dengan cepat. Ki sejati di tubuhnya semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, ada suara renyah di benaknya. Dia berhasil menembus kemacetan tahap tengah alam penyelesaian agung. Tanpa jeda, dia terus menerobos. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika dia mendekati tepi tahap akhir alam penyelesaian agung, dia merasa tidak ada lagi ki spiritual yang tersisa. Pada saat kritis seperti itu, ki spiritual di pagoda telah habis digunakan olehnya. Qin Haodong membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia melihat bahwa semua air spiritual di pagoda telah diserap olehnya. Bahkan tidak ada setetes pun yang tersisa. Oh, tidak, aku tidak boleh membiarkan usahaku sia-sia seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia teringat pada 5 kristal abadi tingkat rendah yang diberikan Li Zhen kepadanya. Kemudian, ia segera mengeluarkannya, memegangnya di telapak tangannya, dan terus menerobos ke tahap akhir alam penyelesaian agung. Sekitar 1 jam kemudian, 5 kristal abadi tingkat rendah di tangannya hancur menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, momentumnya melonjak lagi. Dia menerobos ambang tahap akhir alam penyelesaian agung. Qin Haodong menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil. Untungnya, dia telah memperoleh 5 kristal abadi tingkat rendah dari Li Zhen. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Sebagai orang yang terlahir kembali, kultivasinya dapat ditingkatkan tanpa batas, tetapi syaratnya adalah ia harus mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Bahkan mata air spiritual naga yang merupakan mata air spiritual terbesar di benua Lingwu hanya cukup baginya untuk meningkat 2 tingkat. Bagaimanapun, dia akhirnya berhasil. Pada saat ini, dia dan Niu Chuihua sudah berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Dengan bantuan Flame Gold Eye Beast dan Earth Bear di Spirit Beast Patch, kekuatan di pihaknya setara dengan Dragon Kingdom. Sayang sekali katak emas berkaki 3 tertidur karena telah memakan 1 buah roh pembuluh tanah. Kekuatannya akan lebih dahsyat lagi jika katak emas berkaki 3 bangun. Qin Haodong muncul kembali di stasiun kurir, sangat gembira atas keberhasilannya. Saat ini, hari sudah malam di hari kedua. Kali ini, dia telah berkultivasi selama lebih dari 10 jam. Begitu melihatnya, Niu Chuihua dan He Ziwei segera mengelilinginya. Suamiku, bagaimana, apakah kamu berhasil? Qin Haodong mengangguk dan berkata, iya. Hebat sekali, suamiku, kamu benar-benar hebat. Dalam kegembiraannya, Niu Chuihua menciumnya. He Ziwei tampak jauh lebih malu. Pipinya memerah. Dia dengan lembut mencium sisi lain pipinya. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari pintu. Seorang kasim tua muncul di depan pintu. Permisi, siapa Dr. Tang Long? Meskipun suara kasim tua itu agak tajam dan tidak menyenangkan, dia tetap sangat sopan. Qin Haodong berkata, saya Tang Long, ada apa? Kasim tua itu berkata, saya Zhao Pu, kepala pelayan istana, yang mulia telah mengundang Anda ke istana. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.